Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Call Signaling dan Apoptosis. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang ikut andil dalam mengerjakan tugas ini, yaitu ada Kak Dwi Vina, saya sendiri Egita Karuna Busino Haji, ada Bang Insap Layat, dan juga ada Kak Lingling Tiffany. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Call signaling dalam bisnis. Dalam konteks bisnis, konsep call signaling dapat diartikan sebagai pertukaran informasi dan komunikasi antar berbagai unit dan departemen dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa poin terkait call signaling dalam bisnis adalah: yang pertama itu koordinasi tim, yang kedua itu pengambilan keputusan, yang ketiga itu efisiensi operasional, dan yang keempat itu inovasi. Yang pertama tadi ada koordinasi tim. Call signaling memungkinkan tim atau departemen yang berbeda dalam suatu organisasi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, departemen pemasaran dapat berkomunikasi dengan departemen produk untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan atau konsumen. Yang kedua tadi ada pengambilan keputusan. Call signaling juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Informasi yang disampaikan melalui sinyal sel dapat membantu manajer atau pemimpin organisasi dalam membantu keputusan yang tepat. Misalnya, informasi tentang tren pasar atau kebutuhan pelanggan dapat digunakan untuk mengarahkan strategi pemasaran atau pengembangan produk. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan adanya komunikasi yang efektif melalui call signaling, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional. Informasi yang tepat waktu dan akurat dapat membantu mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses bisnis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Yang keempat tadi ada inovasi. Call signaling juga dapat memfasilitasi inovasi dalam bisnis. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif antar berbagai unit atau individu dalam organisasi dapat memicu pertukaran ide dan pemikiran baru dapat mengarahkan pada pengembangan produk atau layanan yang inovasi. Sekarang kita masuk ke dalam apoptosis dalam bisnis. Dalam koneksi bisnis, konsep apoptosis dapat diartikan sebagai penghapus atau penghentian aktivitas yang tidak lagi diperlukan atau tidak efektif dalam suatu organisasi. Ini ada juga beberapa poin terkait apoptosis dalam bisnis itu. Yang pertama ada penghapusan kegiatan yang tidak efektif. Yang kedua ada adaptasi terhadap perubahan, yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas, yang keempat ada inovasi dan perubahan. Penghapus kegiatan yang tidak efektif, misalnya itu jika suatu produk atau layanan tidak lagi diminati oleh pasar atau tidak menghasilkan keuntungan yang memadai, perusahaan dapat memutuskan atau menghentikan produk atau penawaran produk tersebut. Yang kedua tadi ada adaptasi terhadap perubahan. Dalam bisnis yang cepat berubah, organisasi perlu mengidentifikasi dan menghentikan kegiatan yang tidak lagi relevan atau efektif, serta mengembangkan strategi baru lebih sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Yang ketiga tadi ada efisiensi dan efektivitas. Apoptosis dalam bisnis juga dapat berarti mengikatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan menghilangkan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau menghambat kerja organisasi. Misalnya dengan mengidentifikasi dan menghentikan proses yang tidak efektif atau relevan, perusahaan dapat menghentikan sumber daya dan meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat tadi ada inovasi dan perubahan. Dalam
Dengan menghentikan kegiatan yang sudah usang atau tidak efektif lagi, organisasi dapat membuka ruang untuk ide-ide baru dan pendekatan yang lebih inovatif. Hal ini dapat mendorong perubahan positif dan pertumbuhan dalam bisnis. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya adalah Good Corporate Governance. Adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau koperasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditor lainnya, serta masyarakat luas. Saya akan menjelaskan tentang prinsip Good Corporate Governance. Terdapat 5 pilar Good Corporate Governance yang terdapat pada Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG, yaitu yang pertama ada transparansi. Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses, dan dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut. Yang kedua ada akuntabilitas. Konsep ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi. Yang ketiga ada responsibility. Konsep ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada independensi. Konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Yang kelima ada kewajaran. Konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat Good Corporate Governance dalam bisnis. Yang pertama, mengurangi biaya modal atau cost of capital. 2. Meningkatkan nilai saham. Yang ketiga, mengurangi biaya agensi atau agency cost. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kelima, mengawal pemakaian wewenang. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan investor. Yang ketujuh, meningkatkan nilai dividen. Yang kedelapan, mengawal pencapaian tujuan. Yang kesembilan, meningkatkan akuntabilitas. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas pekerjaan. Baik, saya Divina Rahmadani akan melanjutkan materi pengertian manajemen risiko. Secara umum, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Tujuan manajemen risiko untuk memprediksikan bahaya atau hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi dengan perhitungan yang cermat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Prinsip-prinsip manajemen risiko menurut Susilo dan Kabo tahun 2018 terdiri dari integrasi, penataan, penyesuaian dengan kebutuhan pengguna, inklusivitas, dinamika, informasi baik yang tersedia, dan faktor budaya dan manusia. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Bagaimana sih proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018? Terdiri dari 6 proses, yaitu yang pertama, komunikasi dan saran. Yang kedua, penetapan ruang lingkup, konteks dan kriteria. Yang ketiga, penilaian risiko. Yang keempat, perlakuan risiko. Yang kelima, pemantauan dan peninjauan. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan. Berikutnya di sini ada gambar tentang prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Baik, saya akan menjelaskan prinsip manajemen risiko terdiri dari 8 prinsip, yaitu terintegrasi, terstruktur,
disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan manusia, menurut Susilo dan Kaho 2018. 53. Sedangkan kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari atas 6 kerangka, yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Adapun proses manajemen risiko berdasarkan ISO terdiri dari 6 proses, yaitu komunikasi dan konsultasi, lingkup, konteks, dan kriteria, asesmen risiko, perilaku risiko, pemantauan dan kaji ulang, pencatatan dan pelaporan. Baik, perkenalkan nama saya Insaf Lahia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berjudul jenis-jenis manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang terkait dalam kegiatan atau operasi suatu organisasi. Jadi hal ini dapat membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, mengurangi potensi kerugian dan memaksimalkan peluang yang ada. Jadi jenis manajemen risiko ini ada yang pertama yaitu risiko operasional, di mana risiko operasional ini adalah risiko yang timbul pada proses internal manusia, teknologi atau eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat operasional bisnis. Contohnya kegagalan sistem, di mana kegagalan sistem komputer atau jaringan dapat menyebabkan downtime atau kehilangan data. Terus yang kedua yaitu kesalahan manusia. Jadi kesalahan manusia seperti entry data yang salah atau kelalaian dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Terus yang ketiga yaitu bencana alam. Jadi bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau badai dapat menyebabkan kerugian properti atau gangguan operasional. Terus risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Jadi risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan kondisi pasar seperti fluktuasi harga, suku bunga, dan nilai tukar. Jadi contoh dari fluktuasi harga seperti fluktuasi harga aset seperti saham, obligasi, atau komoditas dapat menyebabkan kerugian finansial. Terus suku bunga. Jadi suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan nilai aset. Terus yang ketiga itu nilai tukar. Jadi fluktuasi nilai tukar dapat berdampak negatif pada pendapatan dan keuntungan perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Terus yang ketiga yaitu risiko kredit. Jadi risiko kredit ini timbul dari kegagalan pihak lain untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Contoh risiko kredit antara lain kegagalan pembayaran. Jadi pelanggaran atau debitur pelanggan atau debitur mungkin gagal membayar hutang mereka. Terus yang kedua itu restrukturisasi utang. Jadi debitur mungkin perlu merestrukturisasi utang mereka yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman. Terus yang ketiga itu kepailitan. Jadi debitur mungkin bangkrut yang dapat menyebabkan kerugian total bagi pemberi pinjaman. Terus yang keempat yaitu risiko reputasi. Jadi risiko reputasi ini timbul dari kerusakan citra atau persepsi publik terhadap perusahaan. Contohnya yang pertama itu skandal, di mana skandal yang melibatkan perusahaan dapat merusak reputasi perusahaan tersebut dan menyebabkan hilangnya pelanggan atau investor. Terus produknya yang cacat atau rusak. Jadi produk yang cacat atau rusak dapat merusak reputasi perusahaan dan dapat menyebabkan tuntutan hukum. Terus yang ketiga itu pelanggaran privasi. Jadi pelanggaran privasi ini dapat membuat pelanggan atau investor tidak senang, atau reputasi perusahaan juga dapat menyebabkan rusak dan menyebabkan sanksi hukum. Terus yang kelima itu risiko teknis. Jadi risiko teknis ini timbul dari kegagalan teknologi atau infrastruktur. Jadi
Kesalahan teknis ini contohnya yang pertama itu kegagalan sistem. Jadi dalam kegagalan sistem komputer atau jaringan dapat menyebabkan downtime atau kehilangan data. Terus yang kedua itu serangan cyber. Jadi serangan cyber dapat mencuri data sensitif atau mengganggu operasi bisnis. Terus yang terakhir itu kegagalan infrastruktur. Jadi kegagalan infrastruktur seperti pemadaman listrik atau gangguan internet dapat mengganggu operasi bisnis. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu hubungan KCG dan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko diciptakan untuk membantu organisasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian mengenai pencapaian kinerja yang diinginkan para pemangku kepentingan. Terus manajemen risiko ini berfungsi untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan perusahaan dan melindungi operator incumbent dari kemungkinan dampak buruk yang disebabkan oleh risiko. Terus oleh karena itu manajemen risiko dapat dikatakan sebagai faktor penentu keberhasilan penerapan GCG dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi praktik manajemen harus berpegang pada prinsip tertentu agar selasar atau sama dengan penerapan GCG yang efektif. Baik, itu aja materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.